Kita akan lihat firman Tuhan, yaitu hari ini saya akan bicara tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Sekali lagi, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Hari ini adalah hari di mana hari kemenangan bagi kita. Kita akan lihat satu firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50. Kita akan baca ayat ini sampai 53 secara bersama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. 2, 3 mulai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Temanya adalah kenaikan Yesus. Saudaraku, sekarang banyak orang menjadi takut, apalagi kalau bicara tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Orang menjadi sangat ketakutan, orang menjadi sangat cemas kalau bicara tentang Yesus akan datang kembali. Sebetulnya bagi kita orang percaya tidak usah cemas dan tidak usah khawatir, karena kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua adalah di mana peristiwa yang sangat luar biasa. Bagi kita orang percaya itu adalah peristiwa yang sangat agung serta membahagiakan hati, karena dia kembali kan menjemput kita. Firman Allah berkata di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, sebagaimana ia naik ke sorga, dengan cara yang sama juga dia akan kembali seperti itu pada kedatangannya kali yang kedua. Jadi kalau dia naik ke sorga dengan cara memberkati, kita lihat kan tadi memberkati. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberkati, menumpangkan tangan bagi murid-murid mereka yang ada. Jadi kedatangan Yesus pada kali yang kedua juga, kata firman, dengan cara yang sama, dia juga akan memberkati umatnya. Jadi dia akan datang dengan cara yang sama, dia akan memberkati saya dan saudara. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Bagi kita itu adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, sesuai dengan Wahyu pasal 19 ayat 20 sampai 21, itu adalah penghukuman. Itu adalah penghukuman bagi mereka. Tetapi bagi kita orang percaya, ngapain takut? Dia datang untuk menjemput kita kok. Kita senang kalau kita dijemput oleh Tuhan. Sebagaimana anak-anak kita yang pulang sekolah, kita sudah menunggu di pintu gerbang sekolah. Seperti aku menjemput anakku Eliezer. Kalau saya belum datang, dia gelisah, saudara. Tapi coba kalau saya sudah berdiri parkir motor di depan pintu gerbang sekolah, dia begitu keluar dari kelas, biasa dia suka lihat saya. Begitu dia ketemu lihat saya, langsung dia senang sekali. Bapak gimana semangat? Dia senang sekali. Kadang kalau lama dia marah, dia bilang, kenapa Bapak lama? Berarti anak saja senang, orang tua menjemput. Ini Yesus Kristus akan menjemput kita. Wah, betapa senangnya hatiku. Aku rindu menanti saat-saat yang luar biasa. Jadi karena itu tetap setia melayani Tuhan. Kita lihat bahwa murid-murid Yesus ini mereka sangat khawatir. Karena setiap kali Yesus bicara tentang soal dia akan kembali, dia harus kembali ke sorga, murid-murid menanggapinya dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas. Saudara, murid-murid sedikit tidak bahagia. Apalagi saat Yesus berbicara tentang soal dia akan kembali. Ada saatnya di mana nanti dia tidak akan bersama-sama lagi dengan mereka. Itu dicatat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Firman Allah berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Hal ini terjadi karena murid-murid tidak mengerti tujuan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Wah, bagi mereka ini adalah perpisahan yang luar biasa. Seolah-olah mereka memang tidak sanggup untuk menghadapi perpisahan itu, karena sang guru akan kembali ke sorga.
Jadi mereka ada sedikit berat hati murid-murid. Karena Yesus meyakinkan mereka. Firman Allah berkata, jangan gelisah hati. Berarti murid-murid memang gelisah. Yesus bilang, saya akan kembali. Murid-murid menanggapi hal itu dengan sedikit kecemasan. Ada kegelisahan. Yesus menghibur mereka dengan berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada. Nanti saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, sebab di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali kepadamu untuk menjemputmu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Sungguh luar biasa, saudara. Adakah saudara cemas hari-hari ini? Hanya satu saya bisa meyakinkan saudara, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus Kristus. Adakah saudara khawatir dan cemas hari-hari ini? Oh, seperti murid-murid ini. Yesus bilang, aku akan kembali. Mereka sedikit gak terima. Wah, ini kita berpisah lagi. Tetapi Yesus berusaha. Bahkan Yesus meyakinkan mereka, jangan gelisah hati. Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Adakah kegelisahan di dalam rumah tangga hari-hari ini? Adakah kegelisahan di dalam hidupmu? Yesus berkata, jangan kau gelisah, sebab engkau harus percaya kepada Tuhan. Murid-murid kenapa gelisah? Karena mereka tidak mengerti tujuan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Apa yang menjadi tujuan Yesus Kristus naik ke surga? Kita lihat bahwa Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Salah satu tujuan Yesus naik ke surga agar ia dapat mengutus si penghibur itu. Siapa dia? Adalah Roh Kudus, penghibur yang sejati, penghibur yang luar biasa untuk menghibur kita sebagai umat yang percaya kepada. Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepada adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada siapa? Kepada. Kehadiran penghibur ini sangat efektif dan sangat luar biasa, karena dia akan tinggal di hati kita selama-lamanya. Dimanapun saya dan saudara pergi dan berada, dia akan menjadi penolong kita. Dia akan menghibur, namanya juga penghibur. Penghibur di dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata parakletos. Itu salah satu pengertiannya adalah penghibur. Pengertian lain dari parakletos ini, dia juga akan membela saudara. Dia sebagai pembela kita. Seorang pembela itu dia berdiri di sisi kita saat berada di dalam ruang pengadilan, dan dia akan membela kita. Dia akan menghibur kita, memberikan kita motivasi. Dia akan membela kita dimanapun berada. Kita lihat rasul-rasul setelah mereka, ketika mereka diadili karena Injil yang mereka beritakan, mereka ditangkap. Ada parakletos pribadi yang menghibur. Karenanya waktu di ruang sidang pengadilan kita Petrus dan murid-murid yang lain, Yohanes dan berikutnya, itu mereka tidak takut sedikit. Padahal lagi diadili, mau dijatuhi hukuman. Mereka ditangkap karena firman yang mereka sampaikan. Tetapi mereka tidak gentar sedikit pun. Ada siapa? Ada Roh Kudus yang membela mereka. Ada Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan, saudara. Selain pembela, parakletos ini juga dia akan menasihati. Ini dia penasihat yang sangat luar biasa, memberikan kata-kata yang baik. Kita seharusnya tidak tahu cara berdoa, kata firman Allah, tetapi Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk berkata-kata. Dia menasihati. Kami sebagai hamba Tuhan menasihati jemaat, kami doa dulu, Tuhan tolong kami supaya nasihat yang diberikan pada jemaat ini bisa ia tulis.
Jemaat di jamaah Tuhan berdoa bersama, menangis, itu pekerjaan Roh Kudus. Ada orang bisa berkhotbah dengan bagus, kata-katanya kita bilang wah dia pasti sekali. Itu semua dari Roh Kudus. Namanya juga penasihat. Dia memberikan nasihat lewat seseorang yang dia pakai. Dia bisa memakai hamba Tuhan ketika dia berdiri melayani dan menasihati jemaat. Roh Kudus memakai seorang hamba Tuhan berdiri memberitakan firman sambil menasihati. Lalu umat Tuhan diberkati. Umat Tuhan dia merasa dijamah Tuhan karena Sang Parakletos. Dia adalah penasehat kita. Dia memberikan kekuatan. Minta pimpinan Roh Kudus, minta kekuatan Roh Kudus. Sebelum saudara menasehati anak-anakmu mereka bersalahkah, doa minta pimpinan Roh Kudus supaya nasihatmu dia pas mendarat di hati mereka. Tanpa disadari mereka bisa menangis. Ada orang, apalagi anak-anak sekarang kan sulit dinasehati. Kita nasehati malah dia balik melawan kita. Tapi kalau ada pimpinan Roh Kudus, mereka hanya diam saja dinasehati. Kita lihat anak-anak sekarang. Kalau anak-anak yang takut akan Tuhan mereka dengar-dengar. Lihat kita punya orang-orang sekarang, anak-anak sekarang. Mereka apalagi bertumbuh pada tidak takut akan Tuhan, tidak tahu sembahyang, tidak tahu ibadah. Ada anak-anak lain dinasehati banting kaki. Iya saudara, dinasehati dia banting piring, kadang toki dinding rumah. Itu pertanda dia tidak senang, dia tidak terima. Nah karena itu kita minta pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus ini akan memberikan kita kekuatan. Di dalam toko, saya mengangkat satu toko dalam Perjanjian Lama, dan satu pribadi ini luar biasa. Saya Bapak Gembala mempelajari, ada beberapa hal yang sangat membuat saya kagum sekali dengan orang ini. Orang itu namanya Benaya, saudara. Itulah nama yang diberikan kepada anak kami. Kita lihat misalnya, Roh Kudus memakai seseorang, dan kita lihat dalam Perjanjian Lama satu toko ini juga dipakai oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan menguasai hidupnya, dan kita harus belajar kepada dia. 2 Samuel 18 ayat 15 sampai 18. Satu toko yang dipakai Tuhan luar biasa, bahkan dia juga Roh Kudus, Roh Allah menaungi hidupnya, memberkati hidupnya. Yaitu adalah Benaya. 2 Samuel 8 ayat 15 sampai 18. Demikianlah Daud telah memerintah ke seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa. Yoab anak Seruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Seraya menjadi penitera negara. Ayat 18 dengan baik. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Peleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Dalam perikop ini dituliskan tentang orang-orang penting dalam pemerintahan Daud, di mana salah satunya adalah Benaya. Dia panglima pasukan Kreti dan Peleti. Ini orang-orang yang sangat luar biasa di masa pemerintahan, di masa kejayaan Raja Daud. Daud menjadi besar. Daud begitu terkenal karena tentu ada orang-orang semacam ini. Ada Benaya dan kawan-kawannya. Arti nama Benaya adalah dibangun oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah. Allah yang membangkitkan dia. Tadinya mungkin dia juga pernah kecewa. Tadinya mungkin dia juga pernah semacam lemah. Tadinya juga mungkin dia sebagai manusia mungkin pernah lemah dan tak berdaya. Tetapi Allah yang membangkitkan dia. Saya dan saudara pernah juga mengalami yang namanya kelemahan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kita harus melibatkan Roh Kudus. Dia akan membangkitkan iman kita. Dia akan memberikan semangat kepada kita. Seperti Benaya ini, arti luar biasa arti nama ini, dibangkitkan oleh Allah.
Jadi Allah selalu membangkitkan semangat kita. Allah selalu memberikan kita sukacita. Roh Kudus akan selalu menasihati. Dia akan menolong saat kita kesusahan. Kita akan mengikuti doa selama 10 malam. Mari siapkan hatimu supaya saya dan saudara bisa menikmati lawatan Tuhan di dalam doa-doa yang kita jalan. Mulai dari sebentar malam pertama, malam ke-1 dan terus sampai malam ke-10. Karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Yesus berkata kepada murid-murid, jadi seperti ini tidak akan bisa diapa-apakan kecuali hanya dengan doa dan puasa. Apa itu pekerjaan setan? Hanya dengan doa pekerjaan setan akan dikalahkan. Ada banyak orang yang merancangkan kecelakaan terhadap keluarga dan rumah tangga. Tetapi bila saya dan saudara hidup di dalam doa, Roh Kudus yang menjadi pembela kita, maka kita percaya kita selalu berada dalam posisi aman. Jadi tetap andalkan Tuhan. Tuhan akan memberkati hidup kita. Jabatan benaya berdasarkan di dalam 2 Samuel 8 ayat 18. Jabatan dia adalah panglima pasukan orang Kreti dan orang Pleti, saudara. Dan benaya sebagai pemimpin pasukan ini. Pasukan ini tugasnya itu hanya mengawal raja. Itu tugasnya, tugas khusus. Orang Kreti misalnya, orang Kreti adalah orang yang dikhususkan untuk mengawal raja, dan bahkan dia juga membunuh untuk raja. Jadi tugasnya sangat luar biasa, mengawal serta menjadi pasukan pembunuh. Ini adalah gambaran saya dan saudara. Di akhir zaman ini kita memenangkan banyak jiwa. Kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Memenangkan banyak jiwa. Kita harus menjadi orang-orang yang benar diurapi oleh Tuhan untuk sebuah pelayanan tugas mulia, misi kerajaan Allah, yaitu untuk menyelamatkan banyak jiwa. Sedangkan orang Pleti, tadi orang Kreti tugasnya adalah mengawal dan membunuh untuk raja. Yang berikut adalah orang Pleti. Kita lihat ini tugasnya adalah pembawa berita, saudara. Dan tugas daripada orang Pleti ini hanya 2 berita yang mereka bawa. Berita yang pertama berita perang, dan berita yang kedua adalah berita damai. Ini juga adalah gambaran kita sebagai orang-orang percaya. Roh Kudus memakai kita untuk membawa berita kabar baik sukacita, yaitu Injil keselamatan. Ketika seseorang dipakai dan diurapi Tuhan, Roh Kudus berkarya atas hidup orang itu, maka dia akan menjadi pembawa berita, pembawa kabar baik. Mereka akan membawa pesan-pesan Tuhan. Itulah yang terjadi dengan Simon Petrus, yang seorang penyangkal tetapi dia dipakai Tuhan. Roh Kudus memakai dia. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Semua adalah pekerjaan Roh Tuhan. Semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Orang Pleti bertugas untuk membawa berita. Ini pasukan yang benaya pimpin. Orang Kreti dan orang Pleti. Orang Kreti tugasnya adalah mengawal raja. Dan yang berikut orang Pleti tugasnya adalah membawa berita. Ada kabar yang disampaikan. Kalau orang Pleti yang diutus, baik, berarti orang sudah tahu. Ini pembawa berita yang raja utus ini, orang yang membawa berita. Cuma dari berita yang kita dengar, nanti kita tidak tahu ini berita perang atau berita damai ya. Jadi saya dan saudara harus membawa berita damai. Kita menjadi penyambung lidah Kristus. Kita menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Haleluya. Jadi kita terus ada di dalam panggilan Tuhan. Kita menyampaikan berita-berita yang positif. Kita menyampaikan hal yang luar biasa. 2 Korintus 2 ayat 14. Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14, firman Allah berkata, tetapi syukur bagi Allah
yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi kita lihat bahwa dengan perantaraan kami menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan. Kita dikatakan menyebarkan keharuman itu. Itulah yang saya katakan. Kita orang percaya adalah suratan yang terbuka. Selain julukan itu melekat pada kita, kita juga dalam membawa keharuman. Sikap hati kita, perkataan kita, tingkah laku, semua adalah harum. Orang bisa mencium bau harum itu. Jadi menjadi berkah. Jangan menjadi bau bangkai bagi orang lain. Orang tidak suka. Tetapi kita harus menjadi bau harum, menebar keharuman. Kita sikap kita manis, sikap kita harum, orang senang dengan kita. Saya rasa semua orang pasti suka dengan yang harum-harum. Tidak ada di antara kita yang suka bau yang tidak enak. Bau bangkai apalagi. Kalau ada tikus mati di rumah kita, kita harus berusaha cari apapun itu cara. Kita harus cari buang karena tidak nyaman. Kalau kita hidup kemudian mencium bau bangkai, kita harus cari berusaha. Kita lihat di bawah kolong tempat tidur. Mata kita cari, bukan hanya mata, hidung pun kadang ikut kita cium di setiap sudut kita. Kita harus cium, bayangkan. Karena memang tidak nyaman sekali bau bangkai. Semua dari kita suka yang harum-harum, menebarkan keharuman. Jadi kita menjadi umat yang suka terbakar. Jadi saya percaya apalagi ibu-ibu suka yang harum-harum. Jalan sedikit parfum, mau ke pasar parfum, mau ke kios parfum, suka yang harum-harum. Jadi karena itu saya dan saudara harus menebar keharuman. Ada dua, kita kalau saya amati di sini, ada dua dimensi bau harum yang terpancar dari seorang pengikut Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengangkat ayat ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh tentara Romawi. Ketika tentara Romawi, ini tradisi perang. Tradisi perang orang Romawi punya tradisi, ketika pasukan itu dia pulang dari medan pertempuran membawa kemenangan, itu rakyat mereka taburkan bunga bagi mereka. Dan itu bunga yang itu adalah bau harum berkat, bau harum kemenangan. Karena mereka akan menghadap sang kaisar untuk terima apa? Penghargaan. Mereka terima penghargaan. Kaisar memberikan mereka penghargaan. Jadi yang pertama adalah bau harum kemenangan. Paulus mengangkat ini, ayat ini, ada dia menggambarkan, dia mengaitkan sama seperti seorang tentara Romawi yang pulang dari peperangan, yang mereka menang perang. Begitu masuk kota, itu rakyat semua taburkan. Itu tradisi. Rakyat taburkan bunga kepada pasukan, karena mereka telah datang membawa kemenangan. Dan itu adalah bau harum kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bau harum kematian. Di dalam barisan itu, di depan adalah tentara Romawi yang menang perang, dan di belakangnya itu adalah kawanan musuh yang dibawa. Musuh ditempatkan di barisan paling belakang. Bagi tentara Romawi, bunga yang ditaburkan oleh rakyat Romawi itu mereka senang, karena itu bau kemenangan. Tapi yang di belakang itu bau kematian, karena mereka akan menghadap kaisar dan dieksekusi mati. Jadi ada bau harum kemenangan, ada bau harum kematian. Mereka pasukan yang di belakang pasukan musuh yang ditahu, mereka cium bunga yang ditaburkan oleh rakyat itu, warga itu, mereka menjadi takut gemetar, karena itu adalah bau kematian bagi mereka. Mereka akan dieksekusi dan mereka akan mati.
Jadi marilah saya dan saudara, ketika Roh Kudus memakai hidup saya dan saudara kita semua, kita akan mencari bau harum di mana-mana. Kita menebar keharuman. Kita membawa berkat, kita membawa damai bagi semua orang. Di mana saja kita berada, mari kita harus jadi berkat. Saya berdoa supaya saudara jadi berkat. Di mana saja saudara harus menjadi berkat, di tempat saudara kerjakan, di mana saja, di pelayanan, di rumah tangga, bahkan di dalam bermasyarakat, bertetangga. Mari kita mencari bau yang harum. Kita harus menjadi berkat bagi banyak. Tidak boleh kita menjadi batu sandungan, tidak boleh. Apalagi pelayan-pelayan, gak ada tawar-menawar. Gak ada tawar-menawar dengan hal itu. Anda yang terdepan menjadi berkat dan menjadi contoh. Jadi ini saya anjurkan untuk kita semua. Kita harus menjadi berkat, jangan menjadi batu sandungan. Jadi tetap melayani Tuhan dengan setia. Tuhan akan memakai kita. Allah yang membangkitkan dia. Roh Kudus akan membangkitkan semangat kita. Semangat yang mulai memudar, semangat yang mulai turun hari-hari ini. Kita berdoa supaya Roh Kudus membangkitkan. Kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan kita sukacita. Saudara tetap ada sukacita dalam melayani Tuhan. Saudara tetap sukacita, ya haleluya. Saya percaya saudara orang sibuk, saudara capek juga. Nah, kita lihat yang terakhir adalah pendirian daripada siapa? Pendirian daripada Benaya ini. Loyalitasnya luar biasa ini orang. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 18. 2 Samuel 15 ayat 18, firman Allah berkata, sedang semua pegawainya berjalan melewati, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Saudaraku, ini adalah peristiwa saat pemberontakan Absalom. Ini anak daripada Daud itu sendiri. Anak dia berontak, kudeta terhadap bapak. Bayangkan, ini anak melawan bapak karena anak ingin posisi raja itu kepada dia. Tapi kan belum saatnya. Dia maksa dengan cara-cara kotor, dengan cara-cara jahat yang dia pakai. Dengan apa? Dia menarik semua orang setia-setia bapaknya Daud, termasuk Ahitofel. Ahitofel itu kan penasehat raja. Bayangkan, sekelas penasehat bisa ikut bersekongkol berbicara. Bayangkan. Ada siapa lagi? Ada Yoab. Yoab itu adalah panglima perang juga, orang kepercayaan Daud. Tapi bisa berbelok hati ikut siapa? Absalom. Mereka bilang, yuk kita lawan kubu bapak itu. Kita kejar bila perlu. Jahatnya itu. Jadi saya dan saudara, kita belajar setia di Tuhan. Kita belajar tunduk kepada pemimpin. Saudara sebagai jemaat, saudara harus punya loyalitas, kesetiaan dalam pelayanan. Ini Benaya. Kita lihat ada orang Kreti, pasukan orang Kreti dan Pleti mengawal raja. Perjalanan mereka dari Gad. Kita lihat sejak dari Gad perjalanan ini mereka kawal. Kemarin saya sudah membahas ada siapa? Ada Itai. Siapa Itai? Orang Gad, orang Filistin, satu suku dengan Goliat. Tidak percaya Allah Israel. Daud bilang sama dia, kau pulang sudah, kau beserta keluarga, kau bawa sanak saudara. Lagi kau orang baru bergabung bersama kami. Itai bilang apa? Tidak Tuhan, saya tetap setia dengan Tuhan. Ini luar biasa. Hari ini ada Benaya. Saat orang lain mulai tinggalkan raja, saat orang lain mulai mengkudeta dan bahkan mau melawan Raja Daud, ada orang-orang yang tetap setia. Namanya adalah Benaya. Selain Itai ada juga Benaya. Kita lihat, dia tetap setia. Ini loyalitas kepada raja. Roh Kudus itu memakai seseorang. Ketika hidupnya ada Roh Kudus, dia akan setia. Dia akan setia dengan Tuhan. Orang kalau tidak setia, percaya tidak ada Roh Tuhan itu, Roh Kudus sudah. Karena
Ciri khas dari seorang yang dipakai diurapi oleh Roh. Saudara lihat murid-murid, mereka sampai mati. Mereka melayani Kristus, melayani Tuhan. Nyawa menjadi taruhan, keluar masuk penjara karena pemberitaan firman. Kesetiaan. Jadi Roh Kudus itu akan membuat kita setia melayani Tuhan. Jadi tetap setia. Loyalitas benayai. Roh Tuhan ada dalam hidup. Kita berdoa supaya Roh Kudus tetap ada. Miliki kesetiaan dalam pelayanan. Setia melayani Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, kata lagi. Tetap loyal, tetap setia di pekerjaan Tuhan. Setia hari ini membuka pintu berkat untuk hari esok. Jadi tetap setia. Kesetiaanmu ini sangat penting di dalam melayani pekerjaan. Mencari orang-orang setia hari-hari ini sangat suka. Kita lihat orang seperti Benaya. Saat orang lain mulai tinggalkan raja, mulai dari penasehat Ahitofel, Yoab, ini orang-orang penting, bukan orang sembarangan ini, bukan kaleng-kaleng ini orang-orang ini. Ada penasehat, ada panglima perang. Bayangkan mulai berpaling, mulai ikut siapa? Ikut Absalom. Sama-sama mereka bersepakat untuk melawan raja. Bukankah itu terjadi hari-hari ini? Bukan hanya di pelayanan di gereja, tetapi ada juga di keluarga. Ada anak rela bisa mengusir orang tuanya keluar dari rumah. Ada anak-anak kurang ajar yang bisa usir orang tua keluar dari rumah. Apa itu terjadi? Dan bukankah itu kita menyaksikannya sendiri? Jadi yang di Alkitab ini terjadi juga hari-hari. Jadi karena itu Roh Kudus menjadi kekuatan kita. Daud tetap hidup dengan Tuhan, mengandalkan. Dia memilih lebih baik yang mengalah. Dia keluar dari istana. Mereka menjadi semacam gerombolan pengembara, tidak mengapa. Ada orang-orang setia, dia tidak jalan sendiri. Ada orang-orang setia. Ada panglima pasukan Kreti dan Pleti, Benaya, dia tetap setia. Ada Itai di sana. Mereka setia, kawal dia terus, kawal dia terus. Kesetiaan. Memang bicara kesetiaan ini saudara tidak mudah, apalagi di pelayanan, di pekerjaan. Kalau bicara tentang kesetiaan, rasanya air matamu jatuh. Setia sampai akhir, seperti Kristus setia sampai mati di atas kayu salib. Hari ini kita memperingati kenaikan. Setelah dia bangkit dari kematian 40 hari menurut kisah para rasul, dia masih menampakkan kepada murid. Setelah itu dia naik ke surga. Dia memberkati, sebelum naik dia memberkati. Yesus mengerti bahwa tugas belum selesai. Masih ada pekerjaan yang harus murid-murid lakukan. Mereka harus menyampaikan berita firman Allah, berita damai, kabar sukacita. Kenapa Yesus memberkati murid-murid? Yesus mengerti tantangan di bumi berat. Karena itu kita perlu berkat Tuhan. Roh Kudus harus mengurapi kita. Kita perlu Roh Kudus karena di bumi ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan hidup. Kita mampu tidak melewati. Karena itu kita perlu Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Jadi tetap setia melayani. Jadi Benaya luar biasa. Dia dipakai Tuhan soal kesetiaan. Dan ini orang bukan orang sembarangan juga. Dia juga dipakai Tuhan soal kekuatannya. Kalau saudara baca dalam 2 Samuel pasal 23, itu bagaimana bicara tentang pribadi yang satu. Di dalam Alkitab hanya ada 3 orang yang bisa bunuh singa. Di dalam Alkitab ada 3 orang yang bisa bunuh singa. Yang pertama ada Daud, yang kedua ada Simson, dan yang ketiga manusia satu. Kalau Simson bunuh singa di tempat yang terbuka, ini lebih canggih. Benaya bunuh singa dalam parit, dalam lubang. Itu repot itu. Berkelahi dengan singa di dalam parit. Itu luar biasa. Dari mana dia dapatkan kekuatan ini? Dari Tuhan.
Saya percaya hari-hari kita seperti benayaan dalam payung, bergulat dengan kehidupan, berjuang luar biasa, seperti ada di dalam payung. Sebab kalau tidak ada benayaan, nanti singa ini keluar dan bisa memangsa orang. Jadi bersyukurlah kepada dia. Dia berhasil membunuh singa. Kita berjuang luar biasa, ada pergumulan, jadi tetap maju, tetap setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Roh Kudus terus mengurapi kita. Roh Kudus memberkati kita.